Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Hikayat? Semoga sehat-sehat aja ya. Sama dengan saya nih, Alhamdulillah sampai saat ini selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Nah guys, kalian percaya nggak sih sama mitos yang bilang katanya rumah tusuk sate itu konon kabarnya nggak baik buat ditempati ya? Dan setelah kami googling, memang sih ada cukup banyak pendapat yang bilang kalau rumah tusuk sate itu adalah salah satu bangunan yang disukai sama makhluk gaib. Dan buat kalian yang belum tahu ya, rumah tusuk sate itu adalah julukan yang diberikan untuk bangunan atau rumah yang posisinya itu tepat berada di depan poros jalan pertigaan. Atau lebih jelasnya tuh gambarnya nih kayak gini nih. Jadi guys, beberapa waktu yang lalu nih ya, kami dapat DM cerita nih dari teman kita yang gak mau disebut namanya. Yang dia tuh cerita tentang rumah tusuk sate yang horor banget. Kisah ini nih dialami oleh salah satu teman kantornya. Jadi ini basically ceritanya ini berdasarkan dari cerita temennya itu ya. Yang mana temennya itu tinggal ngontrak gitu di salah satu rumah yang posisinya itu tusuk sate. Dan beberapa hari setelah mereka tinggal di tempat itu, ada banyak kejadian janggal yang bikin mereka itu terpaksa keluar dari rumah tersebut. Nah, daripada bertele-tele nih ya, langsung aja yuk kita cus ke ceritanya. Jadi orang ini nih kita sebut aja bernama Irfan. Nah dia itu bisa dibilang bukan orang berada lah. Dia itu tuh lahir dan dibesarkan oleh ibunya. Ya waktu itu ibunya ini kerjanya sebagai buruh gitu. Tapi meskipun demikian, si Irfan ini termasuk anak yang cerdas loh guys. Jadi dia itu sering dapat beasiswa gitu dari sekolah dan perguruan tingginya. Hingga akhirnya dia itu jadi salah satu mahasiswa berprestasi gitu di kampusnya. Nah waktu itu si Irfan ini punya pacar guys, yang kita sebut aja namanya itu Meli. Nah si Meli ini bisa dibilang anak orang kaya lah. Orang tuanya itu adalah pengusaha mebel yang cukup terkenal di daerah asalnya. Dan koleganya itu banyak banget. Cuma kedua orang tua Meli ini sama sekali gak mempermasalahin sih kalau anaknya itu, si Meli, itu menjalin hubungan dengan Irfan, yang notabene adalah anak orang gak mampu. Yang mana kan kita tahu lah ya, biasanya kalau orang kayak gitu kan cuma mau anaknya itu pacaran sama anak orang kaya juga. Atau kadang kan suka main jodoh-jodohin gitu sama anak teman koleganya. Tapi ini mungkin karena mereka itu tahu ya kalau si Irfan itu pinter dan berbakat gitu kan ya. Jadi bisa aja mereka ini mikirnya kalau Irfan ini berpotensi juga untuk berkembang. Nah malah waktu Irfan ngelamar Meli, itu kedua orang tua Meli itu langsung setuju loh guys. Padahal waktu itu statusnya si Irfan ini kan belum kerja, karena dia kan baru lulus kuliah gitu. Malah bapaknya Meli ini yang nyariin kerjaan buat Irfan. Jadi beliau itu minta tolong sama koleganya gitu buat nerima Irfan kerja di perusahaannya. Pernikahan Irfan sama Meli ini pun full 100% yang nanggung semua biayanya itu kedua orang tua Meli. Karena kan mereka itu pengennya pernikahan anaknya itu harus mewah gitu. Sementara mereka kan tahu betul kalau si Irfan ini gak bakal bisa biayain pesta pernikahan yang glamor kayak gitu. Jadi ya mereka sendirilah yang ngeluarin semua biaya pernikahan Irfan dan Meli itu. Dalam beberapa bulan menikah, Irfan ini tinggal satu atap sama orang tua Meli guys. Dan karena Irfan ini gak nyaman ya tinggal numpang gitu sama mertua, akhirnya Irfan ini memutuskan untuk coba ngontrak. Dan untungnya hal ini nih disetujui sama Meli dan kedua orang tuanya. Jadi mulai nyari-nyari lah info si Irfan ini guys tentang rumah yang dikontrakkan. Ya lokasinya itu deket dari tempat dia kerja. Dan yang jelas harganya itu affordable lah, karena si Irfan ini kan hitungannya baru mulai kerja gitu ya. Jadi gajinya itu bisa dibilang masih ala kadarnya. Dihubunginya lah temannya yang bernama Mamet buat nyari info kontrakan gitu, dengan spesifikasi yang udah Irfan kasih tahu ke dia, ke si Mamet itu. Jadi Mamet ini kan orangnya termasuk gaul gitu ya, kenalannya ada banyak di mana-mana. Dan dia juga itu biasa handle orang-orang yang nyari kontrakan atau jual beli rumah gitu loh. Dan bener aja guys, gak nunggu lama, akhirnya Mamet ini ngabarin kalau dia itu udah dapet nih rumah yang cocok untuk ditawarkan ke Irfan. Dan berbekal dari info dari Mamet itulah, akhirnya Irfan sama Meli itu langsung survei ke rumah kontrakan itu. Yang kata Mamet sih, di sana itu enak, suasananya nyaman dan tentram. Dan letaknya juga kayak di perumahan yang one gate system gitu guys. Jadi yang jelas keamanannya itu terjaga.
Setelah beberapa menit di perjalanan, akhirnya sampailah mereka di satu gerbang perumahan yang bisa dibilang cukup mewah lah. Dimana di sekitaran pintu gerbang perumahannya itu, di deket pos satpamnya itu tuh ada banyak pedagang macam-macam makanan. Nah, setelah izin dengan satpam yang lagi jaga dan bilang keperluannya, Irfan sama Meli ini melaju ke dalam perumahan guys. Waktu itu si Mamet itu nggak ngikut ya, karena dia itu lagi ada keperluan apa gitu katanya. Setelah berbelok-belok dan mengitari santero perumahan itu, akhirnya tibalah mereka ke sebuah jalur yang lurus. Dan tepat di ujung jalan yang lurus itu, ada rumah berwarna hijau yang cukup asri. Bangunannya memang gak semegah bangunan di sekitarnya sih, tapi ya lumayan estetik lah. Dan ujung jalan ini adalah pertigaan yang mengarah ke kanan dan ke kiri. Jadi mobil yang dikendarai oleh Irfan ini berhenti tepat di depan rumah itu. Nah, Meli yang begitu lihat rumah itu tuh langsung nanya kayak ragu gitu ke Irfan. Apa benar rumah yang mau mereka kontraki ini adalah rumah itu? Karena kan posisinya itu kan kayak posisi tusuk sate. Irfan yang gak mudeng dengan istilah itu ya bilang-bilang iya aja. Kan ya memang mereka itu mau ngontraknya ya beneran ke rumah itu. Nah waktu itu si Meli ini langsung bilang ke Irfan kalau rumah dengan posisi kayak gitu itu gak bawa hoki dan terasa kurang bagus lah buat ditinggali. Tapi ya Irfan itu gak peduli sih, karena memang dia itu gak percaya sama mitos-mitos kayak gitu. Gak lama dari itu tiba-tiba datanglah pemilik rumah itu guys. Jadi dia ini punya beberapa rumah gitu di perumahan itu. Dan memang di antara rumahnya itu tuh sengaja dia pakai buat dikontrakin ke orang-orang gitu. Nama orang itu adalah Diki. Orangnya sih ramah ya, supel gitulah, dan sopan juga. Jadi itu kayak jadi kesan baik gitu buat Irfan sama Meli. Setelah Irfan dan Meli ini ngeliat-liat seisi rumah beserta perabotnya dan mereka lihat juga lingkungan di sekitarnya itu tuh bagus, akhirnya mereka itu ngerasa cocok gitu guys. Ditambah lagi si ownernya ini kan kayak baik gitu ya, jadi mereka ini mikirnya ntar kalau ada apa-apa, misal mau komplain gitu, kayaknya sih nggak bakal berbelit-belit gitu deh. Jadi akhirnya mereka itu deal untuk sewa rumah itu selama 1 tahun dulu. Tapi waktu mau berpamitan, tiba-tiba si Irfan ini nyium bau busuk banget guys. Jadi dia tuh sempat lihat kanan kiri gitu loh, nyari-nyari sumber bau busuk yang dia cium itu. Tapi yang waktu itu si Irfan ini masih positive thinking ya. Jadi dia tuh ngiranya bau busuk itu tuh mungkin bisa aja dari bangkai tikus yang ada di sekitaran situ. Dan dia tuh gak ngomong apa-apa sih soal bau busuk ini ke Meli ataupun ke Pak Diki. Ini udah mulai boyongan ke kontrakan itu guys. Dan mereka ini sengaja boyongannya itu pas di hari Sabtu ya. Jadi maksudnya di hari Sabtu sama besoknya hari Minggu, itu kan kantornya Irfan itu libur. Jadi waktunya pas lah buat dipakai bersihin kontrakan barunya itu. Ya walaupun sebenarnya kontrakan itu tuh udah bersih, cuma pastinya kan si Irfan sama Meli ini harus kayak nyusun-nyusun barang-barang mereka gitu loh. Pokoknya sampai dibuat senyaman mungkin lah suasana di kontrakannya itu. Pada hari Seninnya, waktu si Irfan ini mau berangkat kerja, tiba-tiba si Irfan ini nyium bau busuk lagi guys. Sampai sempat kali ini si Irfan ini ngecek-ngecek gitu ke penjuru teras sama ruang tamu, karena dikiranya bangkai tikus itu ada di sekitar situ. Tapi karena dicari-cari gak ketemu, akhirnya ya si Irfan ini udah ngelupain gitu aja soal bau itu. Dan dia itu langsung berangkat kerja. Sesaat setelah Meli keluar teras rumah melepas kepergiannya berangkat ke kantor. Cuma ya si Irfan ini masih belum ngomong apa-apa loh soal bau busuk yang dia cium itu ke Meli. Nah hari itu di kantornya Irfan itu kayak lagi ada satu masalah gitu guys. Jadi dia itu terpaksa pulangnya itu agak malam. Dan karena khawatir kalau entar si Meli ini bisa nungguin dia kelamaan yang gak jelas pulangnya jam berapa, akhirnya si Irfan ini nyuruh Meli buat tidur duluan guys. Karena kebetulan si Irfan ini kan bawa kunci cadangan juga. Dan ternyata gak sampai malam juga si Irfan ini udah pulang guys. Jadi kayak jam 9 malam gitu udah OTW pulang. Nah di dalam perjalanan pulangnya itu Irfan ini nelpon istrinya si Meli. Ya kali aja dia itu tuh mau dibeliin apa gitu buat makan malam. Tapi waktu nelpon istrinya itu diangkat sih memang, tapi suara yang keluar dari HP-nya itu cuma suara shh, shh doang. Dan karena dikira gangguan jaringan ya si Irfan ini nelpon lagi. Dan yang keluar tetap suara aneh itu lagi. Sampai beberapa kali Irfan coba telepon, suara yang kedengeran di HP-nya itu tetap suara aneh itu. Hingga akhirnya ya Irfan ini gak nelpon lagi karena dia tuh mikirnya ya fix ini emang lagi ada gangguan jaringan.
Beberapa menit kemudian, sampailah Irfan ini ke ruas jalan di depan rumahnya guys. Dan begitu dia sudah ada beberapa meter dari gerbang rumahnya, itu dia lihat ada perempuan pakai baju merah baru keluar dari rumahnya. Jadi kayak baru nutup pagar gerbang gitu dan jalan terus ke arah kanan. Dikiranya si Irfan ini siapa sih ya tamu malam-malam gitu? Apa temennya Meli atau tetangga sekitar? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih bertamu, tapi kok malam-malam itu kan kayak nggak lumrah gitu ya. Nah, sesampainya di dalam rumah, Irfan ini pas tanya sama istrinya si Meli, kenapa ditelepon kok nggak diangkat? Padahal si Meli itu kan ternyata nggak tidur ya. Ya istrinya tuh bilang kalau sebenarnya beberapa kali teleponnya Irfan itu tuh diangkat terus. Tapi begitu diangkat, Irfan itu nggak nyaut apa-apa. Malah kayak ada suara kresek-kresek doang. Tapi ya mereka berdua ini nggak ambil pusing lah sama anomali ini. Dan mereka itu sepakat kalau kejadian barusan itu karena masalah jaringan aja sebenarnya. Tapi terus Irfan nanya lagi nih, siapa tamu wanita berbaju merah yang barusan keluar dari rumah mereka? Nah, istrinya itu kaget ya dan bilang kalau gak ada tamu siapa-siapa malam itu. Malah mereka ini sempat eyel-eyelan gitu loh. Malah si Irfan ini bilang kalau perempuan itu setelah keluar dari pagar gerbang rumah, itu tuh terus jalan ke arah kanan, ke arah pohon beringin yang memang ada di dekat rumah mereka itu. Nah, denger itu, istrinya itu jadi takut lah. Tapi terus si Irfan ini refleks gitu langsung nenangin dia. Malam harinya, setelah mereka ini udah pada nyenyak tidur, si Irfan ini ngimpi aneh guys. Katanya di dalam mimpinya itu, dia ditali pakai tali tambang besar. Dan tali itu ditarik ke arah kanan dan ke arah kiri. Di sebelah kanan dia ditarik sesosok pria berbadan besar, sementara di sebelah kirinya dia itu ditarik sesosok perempuan. Jadi kayak dua sosok ini nih lagi tarik-tarikan ngerebutin Irfan gitu loh. Teriaklah Irfan ini sekenceng-kencengnya guys, yang akhirnya dia itu terbangun dari mimpinya karena dibangunin sama istrinya. Waktu itu si Irfan ini langsung cerita ke istrinya itu tentang mimpi aneh yang barusan aja dia alami. Tapi karena nganggapnya itu kayak mimpi biasa aja ya, kayak bunga tidur gitulah. Akhirnya istrinya itu minta Irfan itu buat tidur lagi. Dan ya setelah tidur lagi, alhamdulillah si Irfan itu gak ngimpi serem kayak gitu lagi. Keesokan paginya, pas sarapan, jadi masih lumayan pagi gitu ya, sekitar jam setengah tujuan lah, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu depan. Irfan sama Meli pun heran ya, masa iya sih sepagi itu udah ada tamu. Jadi ya keluarlah si Meli itu buat bukain pintu. Pas dibuka ternyata gak ada orang guys. Malah pagar gerbang itu tuh ya masih tergembok. Jadi mereka ini ngiranya ya itu tuh ulah anak iseng aja kali ya. Tapi ya seiseng apa sih pagi-pagi gitu loh. Dan karena penasaran, keluarlah Meli dari dalam rumah. Dia lihat sekeliling halaman, hingga tiba-tiba matanya melihat sesosok ular besar yang melintas di sebelah rumahnya. Teriaklah si Meli itu kenceng-kenceng guys, ular gitu katanya. Sampai si Irfan itu lari-lari ke depan karena khawatir sama istrinya itu. Ya waktu itu udah duduk di balik pintu sambil nangis-nangis. Tapi pas Irfan keluar rumah, dia nggak lihat ada apapun di sana. Ular itu juga nggak ada. Misalnya ular itu lari ya kayaknya nggak secepat itu juga sih. Karena kan ularnya itu gede kata Meli. Jadi Meli sempat ngeyel gitu ya kalau yang dilihat barusan itu beneran ular. Karena emang nyata banget di depannya itu tuh ular. Cuma pas dia lihat lagi sama si Irfan, ya ular itu udah gak ada. Tiba-tiba aja, secepat itu gitu loh. Irfan pun menenangkan Meli guys. Malah dia itu tuh sempat minta izin gak masuk ke kantor lagi hari itu. Karena ya mau nemenin istrinya dulu lah. Khawatir kalau istrinya itu takut lagi. Jadi hari itu dipakai Irfan buat santai-santai sama nyuci mobil. Nah selepas nyuci mobil, Irfan pun mulai bersiap mau mandi gitu guys. Jadi dia itu ambil handuk yang kegantung di dekat pintu kamar mandi. Dan waktu dia ngambil handuk itulah, dia ngerasa pundaknya itu kayak ada yang nepuk. Begitu dia refleks lihat ke arah belakangnya, ya waktu itu dia lihat, itu tuh istrinya yang langsung jalan cepat gitu ke arah tamu. Sempat mikir juga si Irfan ini kok istrinya itu iseng banget waktu itu. Sambil sekian detik dia liatin istrinya itu pakai baju warna merah yang terus jalan ke arah depan. Setelah selesai mandi, Irfan pun jalan ke depan guys. Ya mau lihat gitu istrinya itu lagi ngerjain apa di depan. Kali-kali aja dia bisa bantuin gitu kan. Di depan rumahnya itu dia lihat istrinya itu lagi nyapu halaman depan guys. Cuma yang bikin kaget ya, ternyata istrinya itu masih pakai baju daster kayak yang dia pakai waktu lagi nyiapin sarapan. Jadi bukan pakai baju merah kayak yang sebelum mandi dia lihat. Ya dia bingung dong, kalau istrinya masih pakai daster, terus siapa sosok perempuan yang pakai baju merah yang barusan dia lihat sebelum mandi?
Disinilah si Irfan itu jadi keinget sama sosok perempuan yang pas malam itu dia lihat keluar dari gerbang rumahnya. Dan saat itulah dia baru nyadar kalau rumah yang dia tempati itu tuh beneran angker. Akhirnya Irfan ini nelpon Mamet guys. Ingat kan Mamet yang ngasih info tentang kontrakan ini? Di telepon itu Irfan bilang kalau rumah kontrakan yang dia tempati itu angker, ada hantunya. Mamet yang awalnya gak percaya, jadi mau gak mau nurutin aja perkataan Irfan. Dan Mamet ini janji ntar kalau urusan kerjaannya kelar dia mau ngajak adik sepupunya ke rumah itu. Yang kebetulan adik sepupunya itu kan anak indigo ya. Jadi harapannya ya ntar dia itu bisa lihat lah bener apa enggak rumah kontrakannya itu ada penunggunya. Gak lama dari itu atau pas sorenya gitu, si Mamet ini nelpon Irfan guys. Dia itu ngabarin kalau sore itu dia sama adik sepupunya mau ke rumah kontrakannya Irfan. Adik sepupunya Mamet ini perempuan ya guys, namanya itu Gadis. Umurnya pas kejadian itu tuh masih 18 tahunan gitu. Dia tuh baru lulus SMA gitu loh. Tapi si Gadis ini kabarnya udah sering ngatasin hal-hal kayak gitu itu. Dan kebetulan juga Irfan ini udah lumayan kenal lah sama si Gadis ini. Soalnya beberapa kali mereka ini sempat ketemu waktu Irfan masih sering main ke rumahnya Mamet. Irfan pun cerita ke istrinya kalau sore itu si Mamet sama adik sepupunya itu mau ke rumah. Ya tujuannya itu buat pembersihan gitulah. Nah, si Meli yang dari awal itu udah tahu kalau si Irfan ini gak percaya sama hal-hal berbau mistis kayak gini, ini tentu aja kaget ya. Kok tiba-tiba aja bisa percaya gitu sama yang beginian? Waktu cerita itu, suasananya ini kayak menjelang sore gitu ya guys ya, habis sholat asar lah. Si Irfan ini ketiduran di sebelah Meli ya waktu itu si Meli ini lagi asik ngerjain tugasnya gitu di depan laptop. Dalam tidurnya itu ternyata Irfan ini ngimpi lagi guys. Mimpinya ini kayak lebih aneh gitu dari yang sebelumnya. Jadi kata Irfan ya, waktu itu dia itu lagi ada di sebuah pantai dan tangannya itu dalam posisi terikat. Situasinya di alam mimpinya itu bukan malam guys, tapi bukan siang gitu, tapi kayak antara sore menjelang maghrib gitu loh. Dan di sana itu banyak banget kilat sama petir. Dan tiba-tiba ombak menggulung deras ke arah Irfan berdiri guys. Dan dari gulungan ombak itu muncullah sosok lelaki bertubuh besar banget. Wajahnya itu serem dan matanya itu merah melotot. Tapi sosok ini di mata Irfan itu cuma terlihat dari kepala sampai ke pinggang doang. Jadi kayak dari bagian pinggang ke bawah itu yang dilihat Irfan itu kayak cuman bayangan hitam gitu aja. Sosok ini menghantam tubuh Irfan berulang kali sampai Irfan itu lemes gak berdaya. Hingga tiba-tiba muncullah sosok Irfan lain yang menghantam sosok besar itu. Jadi ini Irfannya itu ada dua ya guys ya. Satu yang keikat dan udah babak belur, sementara yang satunya lagi itu yang lagi kelahi sama sosok bertubuh besar itu. Hingga singkat cerita, sosok bertubuh besar itu pun kalah guys. Dan tiba-tiba sosok Irfan yang satunya itu kembali hilang. Dan tali yang menjerat tangan Irfan yang asli itu tiba-tiba juga ikutan hilang. Irfan pun kebangun dari mimpinya setelah dia itu dibangunin sama istrinya yang ngasih tahu kalau Mamet sama sepupunya itu udah dateng. Waktu itu situasinya menjelang maghrib ya guys. Waktu Mamet sama adik sepupunya itu masuk rumah, Meli ini agak kaget ya begitu lihat si Gadis ini. Tadinya dia itu ngebayanginnya si Gadis ini kayak anak manis gitu, soalnya dari namanya kan udah kayak menggambarkan gitu ya, Gadis gitu. Tapi ternyata si Gadis ini tomboy banget guys, dan dananya itu kayak cowok banget pas main ke situ. Irfan pun langsung izin cuci muka. Dan setelah sholat maghrib, mereka ngumpul lagi nih di ruang tamu. Irfan ceritain semua yang dia alami. Malah Meli ini juga ikutan kaget dengerin cerita Irfan suaminya itu karena ada beberapa kejadian yang gak Irfan ceritain ke dia sebelumnya. Setelah dengerin cerita Irfan yang panjang lebar itu, Gadis ini bilang katanya memang ada yang gak beres sama rumah kontrakan Irfan ini. Malah kata Gadis nih ya guys ya, ada sesosok kuntilanak yang dari tadi tuh ngelihatin mereka ngobrol. Dan di depan rumah kontrakan itu, atau lebih tepatnya di bawah pohon deket pagar, itu tuh ada sosok pocong yang sebenarnya itu sering iseng loh di sana. Cuma mungkin sosok pocong ini waktu itu belum sempat ngisengin Irfan sama Meli aja. Akhirnya Gadis pun minta izin buat kayak dialog gitu sama pocong dan kuntilanak itu. Mungkin mau nanya lah maksud mereka itu tuh apa gitu. Gadis pun jalan ke depan pintu guys. Waktu itu yang dilihat oleh mereka bertiga ini, si Gadis ini kayak lagi dialog sendirian gitu loh. Dan beberapa menit kemudian Gadis ini balik jalan ke arah mereka bertiga. Gadis bilang kalau dia itu nggak bisa ngelakuin pembersihan kontrakan itu sendiri. Jadi dia itu kayak mau minta tolong gitu sama temennya yang asalnya dari alam gaib juga. Nama temennya itu adalah Zulfikar guys, sosok jin muslim yang memang sering bantuin dia kalau dia itu ada urusan sama hal-hal gaib.
Dan sholat isya pun tiba. Mereka kembali sholat jamaah di musola kecil yang ada di sudut rumah kontrakan itu. Waktu lagi sholat itu, si Irfan ini ngerasa kayak hawa di sekitar itu tuh dingin banget. Sampai-sampai dia itu beberapa kali begidik gitu loh karena merinding kedinginan. Malah pas tahiyat akhir itu katanya dia itu sempat lihat beberapa bayangan gitu seliweran di samping mereka. Cuma ini si Irfan ini tetap diem aja ya, nggak terus cerita-cerita gitu ke istrinya Mamet sama Gadis. Dan selesai doa, Gadis langsung ngajak ritual pembersihan ini dilakukan saat itu juga. Mereka berempat ini langsung duduk melingkar gitu di tempat sholat itu. Bau aroma minyak misik pun menyeruak guys. Tapi waktu itu kelihatan si Mamet ini nih kayak gelisah banget. Dan tiba-tiba si Mamet ini nendang Gadis guys. Waktu itu Gadis, Irfan sama Meli ini langsung refleks pada berdiri. Meli malah sempat nangis loh di belakangnya Irfan. Nah, Gadis yang waktu itu lolos dari tendangan Mamet itu tuh langsung ambil ancang-ancang dan ngancem makhluk yang masuk ke tubuhnya Mamet. Jadi mereka ini sempat saling baku hantam ya guys ya. Itu kalau kalian lihat film-film pertempuran kiai sama setan, itu udah sama persis kejadiannya kayak gitu guys. Hingga pada satu kesempatan, waktu si Mamet itu lengah, Mamet pun langsung dicengkeram oleh Gadis. Dahinya Mamet itu ditekan sama jari telunjuknya Gadis. Hingga akhirnya Mamet pun lemes. Dan ketika Gadis mengusap kepala Mamet, barulah Mamet itu sadar. Nah, begitu sadar, Mamet itu heran kok dilihatnya Irfan sama istrinya itu berdiri ketakutan gitu di pojokan. Setelah semuanya kondusif, Gadis pun berlari ke arah dapur guys. Dan di area dapur itu, si Gadis ini bikin tanda silang. Nah, ini tentu aja ya Irfan, Meli, sama Mamet itu tuh nggak tahu maksudnya apa. Tapi terus Gadis bilang sih kalau perumahan ini tadinya itu adalah bekas pemakaman guys. Dan di dapur itu yang dikasih tanda silang sama si Gadis adalah letak makam sesepuh desa setempat waktu zaman dulu. Dan oleh para jin, titik di dapur itu dijadikan istilahnya kayak lokasi kumpul gitu bagi para makhluk astral itu yang ada di sana. Dan setelah Gadis itu sempat negosiasi, jin-jin itu yang gak mau pergi loh guys dari tempat itu. Malah para jin itu sempat ngancam kalau sampai ada perlawanan lagi, mereka itu gak segan-segan buat melakukan tindakan yang lebih brutal. Ini malah sampai si jin temannya Gadis itu pun gak sanggup loh melawan kekuatan para jin yang ada di rumah itu. Jadi untuk amannya, Gadis itu bilang kalau dia itu udah magerin rumah kontrakan si Irfan ini dari makhluk gaib. Tapi ya dia itu gak tahu pagarnya itu mau kuat sampai kapan. Jadi Gadis ini saranin Irfan sama istrinya itu buat mendingan pindah aja lah dari situ. Gak kerasa jam udah menunjukkan pukul 10 malam guys. Dan mungkin karena saking fokusnya sama masalah pengusiran ini ya, sampai-sampai Irfan sama Meli itu lupa gak ngasih Gadis dan Mamet makan. Jadi Irfan sama Meli itu izin ke Mamet dan Gadis buat nyari makan keluar. Nah, gak jauh sih, cuma di sekitaran gerbang perumahan aja itu kan udah ada banyak penjual makanan di sana. Nah, waktu lagi ngantri nasi goreng, si Irfan ini sempat disapa gitu sama satpam yang lagi nunggu di poskonya. Jadi ini kayak dijadiin momen buat Irfan untuk menggali informasi gitu loh guys, tentang rumah yang dia kontrak itu dari satpam tersebut. Dan ternyata memang bener sih guys, ternyata itu rumah tempat mereka ngontrak adalah bekas lokasi pemakaman. Sebenarnya tadinya perumahan ini cuma ada di depan aja, tapi seiring berjalannya waktu, jadi pengembang itu memperluas area pembangunannya dan sampai ke area pemakaman warga. Cuma waktu itu ada satu pohon beringin yang gak bisa ditumbangkan, jadi dibiarin aja pohon beringin itu tetap di situ. Dan pohon beringin itu letaknya ada di sebelah rumah yang dikontrak Irfan sama Meli. Tapi biar gak kelihatan serem ya, di sekitar pohon beringin itu dibikin taman oleh pengembangnya. Cuma kalau soal rumah kontrakan tusuk sate yang ditempati oleh Irfan sama Meli itu, si Pak Satpamnya ini nggak tahu pasti soal keangkerannya guys. Cuma yang dia tahu, memang banyak yang nggak bertahan lama orang ngontrak di rumah itu. Setelah beli nasi goreng plus dapat info dari Bapak Satpam yang itu, akhirnya Irfan sama Meli ini OTW pulang guys. Tapi di jalan, Irfan lagi-lagi ngelihat sosok perempuan bergaun merah itu jalan keluar dari rumah kontrakan Irfan ke arah kanan mendekati pohon beringin. Tapi waktu itu si Meli ini gak lihat apa-apa ya guys. Dan Irfan ini ya gak cerita apa-apa juga sama istrinya itu. Ya maksudnya mungkin khawatir aja kalau dia cerita, istrinya jadi tambah takut. Setibanya di rumah setelah mereka makan, si Mamet ini benar-benar minta maaf sama Irfan guys. Dia tuh bilang kalau dia sama sekali gak tahu kalau rumahnya itu angker. Ya kalau tahu angker kan gak mungkin lah ditawarin ke Irfan. Yang notabene-nya adalah sahib karib dia sendiri.
Dan mereka itu sepakat buat nyari kontrakan baru besok harinya. Tepat jam 12 malam, Mamet dan gadis pun pamitan pulang guys. Rumah kontrakan itu jadi kayak sepi banget waktu itu. Jadi tinggal sisa Irfan sama istrinya doang, yang dua-duanya itu lagi-lagi sama-sama ketakutan. Dan sepulangnya Mamet dan gadis itu, entah mengapa tiba-tiba rumah jadi kayak lebih horor gitu dari sebelumnya. Malam itu Meli udah tidur pules, sementara Irfan ini sama sekali gak bisa tidur guys. Dan di tengah-tengah ketakutannya itu, tiba-tiba muncul sosok bayangan tinggi besar di depan pintu kamar mereka. Nah, Irfan tahu betul nih kalau bayangan itu adalah sosok yang sama kayak sosok yang ada di dalam mimpinya. Cuma ini kan situasinya Irfan itu gak ngimpi ya. Sosok itu jalan mendekat ke arah Irfan dan mulai mencengkeramnya. Irfan pun mulai teriak-teriak minta tolong guys. Sampai istrinya itu kebangun dan kaget begitu melihat suaminya, si Irfan itu lagi dicengkram sama makhluk tinggi besar itu. Saking takutnya si Meli ini sampai nge-freeze gitu, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia masih bisa ya baca-baca segala doa itu dia baca-baca. Hingga beberapa saat kemudian sosok hitam besar itu pun pelan-pelan menghilang dari hadapan mereka. Dan gak pakai lama Irfan langsung nelpon Mamet guys. Dan pagi itu juga mereka langsung pergi nyari kontrakan lain. Untung aja hari itu langsung dapet ya. Jadi siangnya mereka itu langsung boyongan gitu pindah ke kontrakannya yang baru. Widih, serem juga ya. Kalau biasanya makhluk astral itu kan cuma kayak yang cuma nampakin diri aja atau ngeluarin suara-suara gitu kan ya. Tapi ini nih jatuhnya udah pakai main fisik gitu. Itu kan ngeri banget. Amit-amit deh, jangan sampai hal kayak gini tuh kejadian di kita ya. Tapi menurut kalian bener apa enggak sih guys kalau rumah tusuk sate itu semengerikan itu? Coba deh, saya tunggu komentar kalian di bawah ya. Yaudah deh, kayaknya sampai segini dulu kebersamaan kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Akhir kata, saya Abu Yaradwa, pamit undur diri. Salam.